Bab 11, tidak ingin membalas dendam dalam semalam. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Kalau begitu aku akan bercerita sedikit. Pria parubaya itu berkata, area serigala angin kelas F awalnya adalah tempat berburu yang bagus, sangat cocok untuk temperamen tubuh kita. Namun kemudian muncul tanaman obat yang lebih berharga di tempat ini, sehingga diambil alih oleh kelompok pemburu kapak patah. Kelompok pemburu kapak patah terkenal kejam dan bertindak kejam. Tidak seorang pun kecuali anggota mereka yang diizinkan pergi berburu dan mengumpulkan obat-obatan. Seseorang memberanikan diri untuk berburu dan mengumpulkan obat-obatan dan mereka terbunuh. Kemudian, masalah ini menimbulkan ketidakpuasan di antara banyak orang. Seseorang menggugat Liga Wuze, tetapi mereka ditekan karena suatu alasan. Saya mendengar bahwa kelompok pemburu kapak patah memiliki panggung belakang, dan panggung belakang itu sangat kuat, tetapi saya tidak tahu kekuatan spesifiknya. Jadi, bagaimana dengan benteng kelompok pemburu kapak patah? Sulang bertanya dengan serius, apakah ada prajurit yang menjaganya? Itu tidak benar. Pria parubaya itu merendahkan suaranya, lagi pula, hanya ada area kelas F, dan para penjaga berada di ranah prajurit semu. Namun karena kelompok pemburu kapak patah memiliki latar belakang yang kuat, bahkan prajurit resmi tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Terlebih lagi, jika ada prajurit resmi di area mereka, mereka tidak akan terlibat dalam kejahatan, tetapi akan baik untuk menghibur. Hei bos, bagaimana Anda menjual pisau ini? Sebuah suara datang dari samping, dan pria parubaya itu menyapa para tamu dengan cepat. Seorang prajurit semu, Sulang bergumam dan meninggalkan stan, sistem. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi saya untuk dipromosikan menjadi prajurit resmi? Dari penempaan tubuh menengah ke seniman bela diri resmi, untuk melintasi 3 ranah kecil dari penempaan tubuh tingkat lanjut, penempaan tubuh puncak, dan seniman bela diri semu, Anda perlu menerobos 4 kali. Bagi kebanyakan orang, bahkan jika mereka menghabiskan seumur hidup, mereka mungkin tidak dapat menyelesaikan 4 terobosan ini dan menjadi prajurit resmi. Tuan rumah, Anda dapat menerobos ke seniman bela diri dalam 51 jam. Ini terlalu lambat. Sulang mengerutkan bibirnya, menunjukkan ketidakpuasan. Setelah menikmati kesegaran peningkatan dalam hitungan menit, tetapi sekarang dia harus menunggu puluhan jam, Sulang tentu saja tidak puas. Saya juga tidak tahu berapa liter darah yang akan dimuntahkan jika ini diketahui orang lain. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pejuang perang semu? Sulang bertanya. Untuk membasmi benteng kelompok pemburu kapak patah, Anda harus dihancurkan oleh alam prajurit. Tuan rumah, Anda dapat menerobos ke pejuang semu hanya dalam 25 jam. Masih agak lama, Sulang mengerutkan kening, dia tidak ingin membalas dendam dalam semalam. Namun, bagaimana cara meningkatkan kekuatanmu dengan cepat? Benar, ekspresi Sulang berubah, aku bisa minum pil. Sebelum dia bisa memasuki tahap tempering tubuh primer dalam hitungan menit, itu karena kekuatan obat yang mendorongnya. Begitu pil diminum, kecepatan kultivasinya bisa meningkat pesat. Setelah aura pulih, bintang biru melahirkan sejumlah besar harta karun alam, dan bahan obat adalah salah satunya. Melalui metode ajaib pemurnian obat dan alkimia, bahan obat dapat diubah menjadi obat dan pil dengan berbagai efek. Obat penyembuh adalah salah satunya. Namun, obat-obatan sangat berharga, seringkali lebih dari selusin koin perak. Pil lebih mahal, pil tingkat terendah harganya 1 koin emas. Itu bisa setara dengan gaji 1 bulan untuk seorang tempering tubuh. Biasa, mari kita lihat aula menara dulu. Sulang memasuki lobi dengan peta. Meskipun harga barang yang dijual di lobi menara sedikit lebih tinggi daripada yang dijual oleh perorangan, barang-barang itu ditandai dengan jelas dan kualitasnya asli. Halo, saya ingin membeli pil. Sulang datang ke jendela penjualan pil dan berkata langsung. Ini daftar harganya, kamu pilih sendiri. Staf itu menyerahkan brosur kepada Sulang. Pil penempa tubuh, pil penguat tubuh, pil penempa tulang yang dapat meningkatkan kecepatan penempaan tubuh, yang terbaik adalah pil penempa tubuh. Mengonsumsi pil penempa tubuh dapat meningkatkan efisiensi penempaan tubuh, dan efeknya bertahan sekitar 2 jam. Kualitas pil penempa tubuh berbeda, kondisi fisik pengguna berbeda, dan efek peningkatan efisiensinya juga berbeda. Melihat ini, Sulang diam-diam menggelengkan kepalanya, setiap pil hanya bertahan 2 jam. Waktu bagi orang biasa untuk menempa tubuh mereka dihitung dalam hitungan tahun, dan efektivitas biaya 2 jam terlalu rendah.
Bahkan jika Anda membelinya, itu hanya buang-buang uang. Untungnya, tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menerobos. Aku menghela nafas, aku masih ingin membeli pil itu. Su Lang mulai melihat harga pil itu, pil penempat tubuh, tingkat rendah tingkat kedua, 5 koin emas. Pil penempat tubuh, tingkat menengah tingkat kedua, 7 koin emas. Pil penempat tubuh, tingkat atas tingkat kedua, 12 koin emas. Pil tersebut dibagi menjadi 1 hingga 9 tingkat, dan menurut kekuatan obatnya, dibagi menjadi 6 tingkat, limbah, tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat atas, dan sempurna. Tingkat atas, sudah sangat langka, tingkat atas terkadang akan mengejutkan, dan pil dengan kualitas sempurna hanya akan muncul sekali dalam beberapa tahun. Yang terbaik adalah tingkat atas, 12 koin emas, setara dengan setengah set. Su Lang memperhatikan dan berkata, tapi, itu hanya uang, dan kamu bisa kembali setelah semua uangmu habis. Berikan aku 5 pil penempat tubuh tingkat atas. Sambil berbicara, Su Lang mengembalikan brosur itu kepada staf. Namun, kata-katanya jatuh ke telinga orang-orang di sekitarnya, dan terjadilah ledakan diskusi. Apa, aku tidak salah dengar, orang ini ingin 5 pil penempat tubuh kelas atas. Pemuda ini ternyata hanya punya 5 pil penempat tubuh kelas atas saat dia membuka mulutnya, bercanda. Itu pil seharga 60 koin emas, bisakah orang ini mendapatkannya? Apakah dia tidak tahu apa itu koin emas? Petik 2 petik 2. Semua orang memandang Su Lang seolah-olah mereka sedang melihat rusa roe konyol lainnya. Apakah kamu yakin ingin 5 pil penempat tubuh kelas atas? Staf itu juga bertanya dengan sedikit tidak percaya. Jika seorang seniman bela diri melakukan ini, dia tidak akan terkejut. Tetapi orang di depannya ini tidak memiliki fluktuasi aura, dia jelas bukan seorang prajurit resmi, dia memakai barang-barang murah, dan dia tidak memiliki sepotong baju besi. Dengan cara ini, itu adalah barang dagangan dari penempat tubuh junior dan menengah, bisakah kamu mendapatkan 60 koin emas? Berapa banyak 60 koin emas? Sekelompok hantu malang, Su Lang melirik semua orang dengan jijik, mengeluarkan 60 koin emas dari sistem dan menyerahkannya kepada staf. Sial, dia benar-benar mengeluarkan 60 koin emas. Seorang tiran lokal, kamu benar-benar dapat menghabiskan begitu banyak uang selama masa temper. Mengembara pergi, orang ini pasti seorang pemuda. Tes Gading, 60 koin emas penuh, tanpa mengedipkan mata. Petik 2 petik 2. Orang-orang yang lewat yang dibenci oleh Su Lang sangat terkejut hingga rahang mereka jatuh. Ini pil yang kamu inginkan, maaf. Staf menyerahkan pil itu kepada Su Lang dan tersenyum meminta maaf. Yah, sikap ini jauh lebih baik daripada penyihir tua itu. Su Lang tersenyum puas, lalu memasukkan pil ke dalam mulutnya, berbalik dan berjalan keluar. Dan tindakannya itu sekali lagi mengundang perbincangan mengerikan dari semua orang. Orang ini, dia memakannya begitu saja, bukankah seharusnya kamu minum pil semahal itu setelah mandi dengan dupa dan menyesuaikannya? Ya, dan dia baru saja pergi. Tidak berhasil memurnikannya. Jika kamu tidak memurnikan pilnya, bukankah itu akan membuat kekuatan obatnya hilang? Ya Tuhan, apakah orang ini monster? Bagaimana mungkin aku menganggapnya seperti orang gila? Petik 2 petik 2. Hampir semua orang menatap punggung Su Lang dengan heran. Pada saat ini, Su Lang menoleh dan tersenyum. Tuan, aku makan kacang jeli, tidak bisakah kamu? Hembus. Di sudut, seorang temperer tubuh primer yang kurus gemetar, dan langsung menyemburkan seteguk darah. Yang lain juga tercengang, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Sebenarnya, bagaimana mungkin Su Lang memperlakukan obat yang diperoleh dengan susah payah itu sebagai kacang jeli? Namun, tidak peduli apapun posturnya, apakah dia berjalan, tidur, makan, atau melihat wanita cantik, fungsi latihan satu tombol membantunya menggerakkan gongnya secara otomatis. Kemudian, kekuatan obatnya secara alami disempurnakan. Kecepatan kultivasi ini benar-benar dahsyat. Saat dia berjalan di jalan, energi spiritual di sekitar Su Lang melonjak ke dalam tubuhnya. Penjahat berkulit putih di ruang misterius itu tenggelam oleh emas dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sistem, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagiku untuk menerobos keseniman bela diri semu? Su Lang bertanya, Tuan rumah, Anda hanya perlu 10 jam untuk menerobos ke seorang pejuang semu. Lebih dari 2 kali lipat.
Dan 5 pil hanya bisa bertahan 10 jam. Sulang mengangguk puas, sepertinya 60 koin emas ini tidak memiliki bunga putih. Efek dari pil penguat tubuh sangat bagus, tetapi Sulang tidak mempertimbangkan untuk meminum pil tersebut untuk mempertahankan keadaan 2 kali lipat. Karena itu terlalu mahal, 144 koin emas sehari. Biaya 7 hari cukup untuk meningkatkan fungsi sistem ke 1 level, tetapi kecepatan kultivasi akan berlipat ganda selamanya, dan sekilas jelas mana yang harus dipilih. Basis kultivasi sedang menunggu terobosan, sekarang saatnya untuk melihat peta. Sulang mengeluarkan peta, membukanya, dan tiba-tiba melihat sejumlah besar area yang saling bertautan dan berbagai label peta tersebut dibagi menjadi 6 warna, putih, hijau, jingga, merah, ungu tua, dan hitam. Mereka mewakili wilayah perkotaan, wilayah binatang buas tingkat F, wilayah binatang buas tingkat E, wilayah binatang buas tingkat D, dan wilayah binatang buas tingkat C. Kekuatan binatang buas tersebut sesuai dengan wilayah prajurit satu per satu. Binatang buas tingkat F yang setara dengan wilayah penempaan tubuh hampir tak terbatas. Ada banyak sekali binatang buas tingkat E yang setara dengan wilayah prajurit. Ada juga binatang buas tingkat D yang setara dengan tingkat master militer dan binatang buas tingkat C yang setara dengan tingkat komandan militer. Dikatakan bahwa binatang buas tingkat B pernah muncul di benteng kota Maple Merah sebelumnya, hampir menghancurkan seluruh basis benteng. Adapun binatang buas tingkat A, benteng kota Maple Merah belum pernah muncul sebelumnya, dan begitu binatang buas yang begitu kuat muncul, itu melambangkan bencana kehancuran kota. Legenda mengatakan bahwa ada binatang buas tingkat S di atas tingkat A, keberadaan itu dapat menghancurkan dunia, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya. Selain itu, binatang buas umumnya bergerak di area dengan level yang sesuai, tetapi kemungkinan binatang buas tingkat tinggi akan memasuki area level rendah tidaklah kecil. Banyak orang meninggal karena mereka bertemu dengan binatang buas tingkat tinggi di area level rendah. Di peta, seluruh benteng kota Maple Merah ditandai sebagai area putih. Di luar kota, lingkaran besar yang mengelilingi penghalang berwarna hijau, yang terbagi menjadi berbagai area tidak beraturan. Area hijau ini adalah area level F yang relatif aman, dan area serigala angin ada di dalamnya. Kena kau, Sulang menyipitkan matanya, memperlihatkan jejak aura pembunuh. Terjebak, tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya. Siapa? Sulang mengerutkan kening dan berbalik, menatap orang yang datang seperti pisau. Seorang pria berjanggut dengan kondisi tempering tubuh menengah. Jangan bersemangat. Aha, namaku Tan Zicheng. Tan Zicheng tersenyum. Kurasa kau sedang mempelajari peta. Apakah kau akan berburu di luar kota? Bukan urusanmu. Sulang bertanya dengan acuh tak acuh. Kau benar-benar ingin pergi berburu? Aku tidak mengatakan itu, di luar kota tidak hanya berbahaya, tetapi juga merepotkan. Tan Zicheng tertawa dan berkata, aku seorang pemandu, meletakkan tangan, membawa beban, menjalankan tugas, dan meminta biaya hidup. Apakah kau membutuhkannya? Berapa harganya? Sulang melirik Tan Zicheng dan tersenyum tanpa komitmen. Hanya 50 koin perak. Tan Zicheng menjawab, kecuali untuk bertarung, kau tidak perlu khawatir tentang segalanya. Jika kau membutuhkan aku untuk bertarung, kau harus menambahkan uang. Aku hanya butuh pemandu. Sulang mengangguk, ikutlah denganku dan tinggalkan kota setelah makan malam. Segera, Sulang berjalan ke sebuah restoran, dan Tan Zicheng mengikutinya sambil mengangguk dan membungkuk. Hidangan restoran itu sangat lezat, termasuk berbagai hidangan yang dibuat dengan daging binatang buas, dan bahkan sayuran dengan aura. Sulang memesan meja besar dan menghabiskan 10 koin perak. Ini sangat lezat. Tan Zicheng menunjukkan kegembiraan, aku belum pernah makan sebanyak ini, terima kasih banyak. Makanlah. Sulang tersenyum tipis. Setelah badai, Sulang dan Tan Zicheng kembali ke Aula Menara. Setelah beberapa saat, keduanya keluar dari penghalang melalui lorong sempit yang panjang. Ini adalah dunia di luar kota. Apa yang muncul di depan Sulang adalah bukit tak berujung, dan tempat di mana langit dan bumi bertemu adalah hutan primitif yang mengerikan. Tidak peduli seberapa jauh, ada puncak-puncak raksasa yang samar-samar menjulang ke langit, mereka seperti raksasa yang berdiri di atas langit, megah dan agung. Pergilah ke daerah serigala angin kelas F. Sulang menyerahkan ransel itu kepada Tan Zicheng, hanya memegang pisau panjang hitam. Daerah serigala angin kelas F. Itu lokasi kelompok pemburu kapak patah.
Ekspresi Tan Zicheng berubah, Ruoyoruwu mengamati cuping telinga Sulang. Sulang tersenyum tipis, kudengar mereka sangat mendominasi. Pergilah dan lihat saja, mereka tidak akan membuat masalah. Bagus, bagus. Aku akan menunjukkan jalannya. Tan Zicheng mengendurkan wajahnya dan tersenyum, kau mencari orang yang tepat. Aku kebetulan tahu jalan pintas ke daerah Serigala Angin. Hanya butuh waktu 4 jam untuk sampai di sana. Bagaimanapun, Tan Zicheng pergi duluan dan memimpin jalan. Jalan di luar kota sangat sulit untuk dilalui. Ada lubang dan lereng di mana-mana, dan dari waktu ke waktu, kau dapat melihat tulang-tulang berbagai binatang buas berwarna putih. Setelah menempuh perjalanan selama setengah perjalanan, Tan Zicheng tiba-tiba berhenti di hutan yang suram. Kenapa kamu tidak pergi? Sulang memegang Tang Dao dan bertanya. Gunung dan sungai di sini indah, tetapi tempat ini cocok untuk mengubur tulang. Tan Zicheng perlahan berbalik, dengan ekspresi sinis dan kejam di wajahnya. Kurasa begitu. Sulang tertawa, sebenarnya, aku melihatmu sejak aku membeli pil di aula menara. Kamu tahu aku punya masalah. Tan Zicheng mencibir, lalu kamu berani membawaku keluar kota. Apakah kamu pikir kamu adalah lawan kita? Saudara-saudara, keluarlah untuk membunuh domba. Hahaha, aku tidak tahu seberapa gemuk domba ini. Orang yang dicari bos pasti agak kaya. Biarkan dia hidup, anak ini berkulit tipis dan lembut, dan aku akan membunuhnya hidup-hidup nanti. 4 pria penempa tubuh bergegas keluar dari hutan, dan bersama dengan Tan Zicheng, mereka mengepung Sulang. Aku tidak yakin apakah kamu punya pertanyaan. Sulang tidak mengubah raut wajahnya dan berkata dengan enteng, tetapi lebih baik jika tidak ada masalah, dan aku tidak takut dengan masalah apapun. Tidak takut, ini anak sapi yang baru lahir. Apakah dia tidak takut dengan harimau? Aku tidak takut angin akan meniup lidahku. Nak, buka matamu dan lihat, kita memiliki 2 tubuh tempur menengah dan 3 tubuh tempur primer. Apakah kamu siap untuk membersihkannya? Aku benar-benar tidak malu berbicara, serahkan saja pisau di tanganmu saat kamu mengetahuinya, dan aku akan memberimu kesenangan. Sekelompok perampok menunjukkan keterkejutan, dan langsung tertawa terus-menerus. Anakku, kamu benar-benar tidak menangis tanpa melihat peti mati. Tan Zicheng perlahan mengeluarkan belati tajam, sebelum membunuhmu, terima kasih atas pil tempering tubuhmu dan makan siang yang lezat. Apakah kamu tahu mengapa aku mengundangmu untuk makan malam yang begitu lezat? Sulang tersenyum, jika kamu tidak memiliki masalah, maka itu memberimu hadiah, jika kamu memiliki masalah, maka itu adalah pemenggalanmu. Pemenggalan, Tan Zicheng menunjukkan niat membunuhnya, nada bicara yang sangat keras. Serahkan aku dan tetap hidup. Keempat perampok penempa tubuh lainnya segera bergegas menuju Sulang sambil tersenyum lebar. Haha, aku benar-benar mengira itu akan membawaku. Sulang mengeluarkan pisau panjang itu sambil berteriak, dan berseru, beri aku terobosan. Dalam sekejap, ada gelombang fluktuasi yang merupakan ciri khas terobosan dalam periode penempaan tubuh. Awalnya, hanya butuh 4 jam bagi Sulang untuk menerobos ke penempaan tubuh tingkat lanjut. Setelah meminum pil, pengurangannya lebih dari setengah, yang hanya memakan waktu kurang dari 2 jam. Sudah 2 jam sejak makan dan pergi keluar kota. Lautan kultivasi Sulang sudah meluap. Apakah akan menerobos atau tidak hanyalah masalah pikiran. Tentu saja, terobosan di tempat itu semudah makan dan minum air bagi Sulang, tetapi itu benar-benar luar biasa bagi Tan Zicheng dan yang lainnya. Ini adalah terobosan volatilitas. Sial, dia berhasil menembus tubuh tempering tingkat lanjut. Bagaimana mungkin, bagaimana kamu bisa menerobos saat ini? Dari awal hingga akhir, aku tidak melihatnya melakukan latihan. Dia terus berjalan. Bagaimana dia bisa menerobos? Tan Zicheng dan yang lainnya terkejut dan ngeri, kulit kepala semua orang meledak. Menggunakan tubuh tempering tingkat menengah melawan tubuh tempering tingkat lanjut, belum lagi memukul batu dengan kerikil, juga di luar kendalimu sendiri. Tetapi pada saat ini anak panah harus dikirim ke tali, kelima orang itu telah bergerak, dan tidak ada jalan untuk kembali. Kedua belah pihak bertemu satu sama lain dalam sekejap. Matilah aku, Sulang memotong, tanpa gerakan mewah. Jangan, melihat Tang Dao yang tajam semakin dekat dan dekat di tahap tempering primer, pupil mereka tiba-tiba menyusut seperti jarum. Namun, kecepatan Sulang begitu cepat, mereka sama sekali tidak punya waktu untuk menghindar. Puff, cahaya pisau itu menyala,
dan kepala kedua orang itu berada di tempat yang berbeda, darah menyembur deras. Namun, pedang Sulang tetap tidak berkurang, dan dia menebas belati Tan Zicheng dengan keras. Ding! Getaran logam bergema di hutan, dan belati Tan Zicheng terbang ke langit sebagai garis tipis. Pergi ke neraka. Perampok penempa tubuh tingkat menengah lainnya mengambil kesempatan ini dan menebas leher Sulang. Apakah menurutmu aku hanya menggunakan pisau? Sulang mencibir, memutar tubuhnya, dan cambukan kaki belakang langsung menerbangkan perampok itu. Penempa tubuh dasar yang tersisa bergegas dengan mata tertutup dan kepalanya terisi, dan Sulang dengan mudah menghindari tubuhnya sedikit. Pergi. Ketika Tan Zicheng melihat berita buruk itu, dia berbalik dan melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Sulang bergerak dalam bentuk dan mengejarnya. Kekuatan periode tempering tubuh tingkat lanjut memberinya kecepatan dan daya ledak seekor citah. Tan Zicheng hanyalah tubuh tempering tingkat menengah, bagaimana dia bisa mengalahkan Sulang? Namun dalam beberapa detik, Sulang menyusul dan memotong kakinya. Apa? Tan Zicheng menjerit sangat menyedihkan, darah menyembur dari kaki yang patah seperti pistol air. Sulang terus berjalan, berbalik seperti burung layang-layang, mengejar dan membunuh dua perampok yang tersisa dengan panik. Kedua perampok itu kekuatannya lebih rendah dari Tan Zicheng, dan mereka diselesaikan dengan dua serangan. Hei, saatnya untuk mengurusmu. Sambil tersenyum di wajahnya, Sulang berjalan perlahan ke arah Tan Zicheng yang kakinya patah. Tidak, jangan bunuh aku, tolong kelilingi aku. Selama kau mengelilingiku, biarkan aku melakukan apa saja, tolong. Tolong berbelas kasihlah, aku memiliki yang tua dan yang muda, semua mengandalkanku. Tan Zicheng menatap Sulang yang merendahkan dan membawa pisau tang berlumuran darah, dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Semua mengandalkanmu untuk mencegat dan membunuh orang-orang tak bersalah untuk diberi makan, kan? Senyum Sulang tetap tidak berubah, pergelangan tangannya berputar, dan pisau panjang berwarna merah terang itu menebas seperti guntur. Jangan! Tan Zicheng menangis terseduh-seduh dan mengeluarkan lolongan mengerikan sebelum dia meninggal, tetapi saat bilah pedang itu berkedip, dia berada di tempat yang berbeda. Hah! Tang Dao ada di sarungnya. Sulang mengait mulutnya dan mulai mencari barang jarahan. Yang tidak diharapkan Sulang adalah bahwa orang-orang ini yang hanya berada di alam tempering tubuh telah menyita total 85 koin emas, beberapa koin perak dan tembaga, dan keempat senjata itu bernilai 5 atau 6 koin emas. Berapa banyak prajurit dalam tahap penempaan tubuh yang harus dirampok? Benar-benar bersalah. Sulang menamparkan mayat Tan Zicheng dengan keras, lalu mengambil ranselnya, dan terus bergegas menuju benteng kelompok pemburu kapak patah. Jalan yang dipilih Tan Zicheng memang jalan pintas, dan sangat aman serta terpencil. 2 jam kemudian, bercak duri hitam dan merah muncul tidak jauh dari sana. Duri haus darah yang khas dari daerah serigala angin kelas F ada di sini. Sulang perlahan-lahan melambat, mencoba bersembunyi di balik bayangan dan bergerak maju. Meskipun kelompok pemburu kapak patah pasti akan menempatkan penjaga di sekitar benteng, orang-orang yang akan dikirim untuk menjaga para penjaga itu pasti orang-orang tingkat rendah, dan Sulang tidak takut. Dengan hati-hati menghindari duri-duri itu, Sulang perlahan menukik ke arah tengah daerah serigala angin kelas F. Namun segera, Sulang menyadari ada yang tidak beres dan berhenti. Hah! Mengapa tidak ada sosok, dan bahkan serigala angin yang paling umum pun belum pernah melihatnya. Ngomong-ngomong, Chugang mengatakan sebelumnya bahwa Dou Zong dan Kai Feng kembali ke markas mereka di pagi hari karena suatu alasan, dan membawa sekelompok orang pergi. Dikombinasikan dengan situasi di sini, sangat mungkin terjadi sesuatu di benteng kelompok pemburu kapak patah. Setelah beberapa analisis, alis Sulang perlahan terbuka. Lihatlah dulu, Sulang melangkah maju, melompat ringan di antara bayangan. Akhirnya, 5 menit kemudian, menara panah tinggi muncul di depannya. Di menara panah berdiri seorang prajurit junior yang sedang tertidur. Itu dia, cahaya dingin melintas di mata Sulang. Dia mengenali identitas orang di menara panah. Orang ini adalah salah satu dari 2 pengganggu yang membunuh pendahulunya hidup-hidup Kai Feng. Musuh yang membunuh. Sulang menyipitkan matanya, aura pembunuhnya meluap, dan segera mengeluarkan pisau tang dan menyentuhnya ke arah menara panah. Berkat pengalamannya sebelumnya sebagai pembunuh, Sulang berhasil menyelam di bawah menara panah dan menaiki tangga. Pada saat ini, Kai Feng masih berpegangan pada pagar, tidak menyadari bahwa bahaya kematian telah berangsur-angsur datang.
Apa? Setelah memainkan hatch yang panjang, Kai Feng mengeluarkan jam mekanisnya untuk memeriksa waktu, dan tiba-tiba dia bersemangat. Kamu dapat mengubah shift dalam 10 menit, jadi kamu pasti bersenang-senang. Ketika dia memikirkan wanita biasa yang berada di bawah belas kasihan benteng, Kai Feng merasa panas. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa bilah tajam perlahan-lahan menonjol di bawah dagunya. Pada saat yang sama, rasa dingin yang dalam datang dari leher. Mati saja. Dalam sekejap, semua rambut di tubuh Kai Feng hampir berdiri, dan panas di perutnya musnah dalam sekejap. Berlututlah dan tetap diam jika kau ingin selamat. Suara dingin sulam terdengar dari belakang Kai Feng. Kai Feng tidak bisa menahan gemetar, dan kemudian berlutut di tanah dengan gemetar. Bagus sekali, lihat ke atas dan lihat siapa aku. Sulang mengatupkan mulutnya dan menoleh ke Kai Feng sambil mencibir. Kai Feng mengangkat dagunya yang kaku dan menatap Sulang. Saat berikutnya, matanya meledak menjadi kengerian yang hebat. Orang ini, bukankah baru kemarin dia terluka parah dan sekarat? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Dan bagaimana dia bisa datang ke Menara Panah? Bukankah dia orang biasa? Bagaimana? Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Sulang menyeringai membuka sudut mulutnya, memperlihatkan senyum aneh dan kejam. Bab 16, jangan bilang mati sekarang. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Kau ini manusia atau hantu? Kai Feng ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar seperti sedang mengayak sekam, dan gigi atas dan bawahnya beradu. Tidak masalah, senyum Sulang tetap tidak berubah, yang penting kau akan mati. Setelah itu, Sulang menggerakkan pergelangan tangannya dan bilah tajam itu memotong garis darah di leher Kai Feng. Tidak, jangan bunuh aku tidak bisa menahannya. Kai Feng merasa lehernya akan diiris, dan dia langsung ketakutan dan memohon belas kasihan. Jika bukan karena pedang tang milik Sulang yang menancap di lehernya, dia pasti sudah bersujud. Dengan paksa, Sulang mengangkat alisnya, mungkinkah seseorang memerintahkanmu? Ya, itu adalah tugas yang diberikan oleh wakil ketua geng kita. Melihat harapan untuk bertahan hidup, Kai Feng segera menjawab, kalau tidak, kami tidak akan berani melakukannya di kota, dan kami harus mengerahkan kekuatan yang begitu besar. Mengapa dia ingin kau melakukan sesuatu padaku sebagai orang biasa? Sulang mengerutkan kening. Orang tua pendahulunya sama sekali tidak memiliki musuh, dan mereka tidak meninggalkan apapun yang layak didambakan setelah kematian mereka. Aku juga tidak tahu itu. Kai Feng menangis dan berkata, kami benar-benar mengikuti perintah, mohon maafkan aku. Sulang mendengus dingin tanpa komitmen, aku akan bertanya satu pertanyaan lagi, apakah sesuatu terjadi pada bentengmu? Bagaimana kau tahu? Kai Feng terkejut ketika mendengar ini. Apa yang terjadi di benteng mereka tidak bocor sama sekali. Bagaimanapun, itu terkait dengan obat harta karun. Tentu saja, katakan padaku ada apa. Sulang tersenyum di sudut mulutnya, jika aku puas, aku akan mengampuni nyawamu. Aku membocorkan rahasia akan mati. Kai Feng menelan ludah dengan susah payah, sedikit keraguan muncul di wajahnya. Jangan bilang mati sekarang. Dengan pisau Sulang tang, garis darah di leher Kai Feng tiba-tiba terbelah, dan segumpal darah mengalir keluar. Jangan, aku bilang. Kai Feng gemetar ketakutan, dan berkata dengan gemetar, kami menemukan obat utama kelima di benteng kami, tetapi ada penjaga serigala angin kelas E. Para penjaga dan master di benteng telah pergi ke sana. Setelah berbicara, wajah Kai Feng muram. Dia tahu bahwa begitu kebocoran itu diketahui oleh orang-orang di geng, yang menunggunya adalah siksaan tanpa akhir. Obat utama tingkat 5, mata Sulang berbinar, itu adalah bahan obat berharga yang dapat memurnikan pil tingkat 5. Semakin tinggi level pil, nilainya akan meningkat 7, 8 kali lipat, atau bahkan 10 kali lipat, bahkan pil level 5 terendah pun bernilai 7 atau 800 koin emas. Sebagai bahan utama pil, nilainya menempati setidaknya setengah dari pil, yaitu sekitar 400 koin emas. Bagi Sulang, yang sangat membutuhkan uang untuk meningkatkan fungsi sistem, itu memiliki godaan yang tak tertandingi. Mari kita bicarakan, di mana posisi obat utama tingkat 5. Sulang tersenyum lembut dan bertanya kepada Kai Feng dengan lembut. Di lembah labu di sebelah barat pangkalan, biasanya butuh lebih dari setengah jam. Kai Feng berkata dengan gemetar, aku tahu ini, tolong biarkan aku pergi.
Satu pertanyaan terakhir. Sulang bertanya dengan serius, kapan para master di benteng pergi? Ini, mereka baru saja pergi sebentar lagi. Kai Feng mengangguk, dan segera melebarkan matanya, memperlihatkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Apakah kamu tidak akan memanfaatkan kekosongan? Kamu adalah orang biasa. Itu semua keberuntungan untuk menaklukkanku. Jika kamu berani pergi ke benteng, kamu pasti akan mati. Orang biasa, ya, setengah hari yang lalu. Sulang tersenyum tipis. Setengah hari yang lalu. Kai Feng menatap matanya penuh ketakutan dan keterkejutan. Apakah kamu sudah berhasil menembus tubuh penempa? Tapi kamu masih pemula. Jangan ganggu kamu untuk mengkhawatirkannya. Sulang menggerakkan pisaunya. Katakan padaku struktur benteng itu sekali, dan aku akan membiarkanmu pergi. Ya, mata Kai Feng berkedip. Kemudian dengan cepat mulai menggambarkan struktur bangunan pangkalan. Dia berbicara dengan sangat rinci, dan bahkan mengatakan jalan rahasia menuju bagian dalam benteng. Meskipun sebagian besar master di benteng telah pergi untuk berurusan dengan serigala angin kelas E, dalam pandangan Kai Feng, penempaan tubuh menengah yang tersisa di benteng bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh Sulang, tubuh penempat tubuh junior. Jika Sulang benar-benar memasuki benteng, sama sekali tidak ada jalan kembali, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Itu saja. Lihat, bisakah kau melepaskanku? Kai Feng memberitahu semua informasi tentang benteng itu, lalu menatap Sulang dengan penuh semangat. Namun, meskipun di permukaan dia bersemangat, ada cibiran dan kegembiraan tentang balas dendam di dalam hatinya secara diam-diam. Biarkan saja dia berpikir untuk mematahkan kepalanya, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Sulang sudah menjadi penempat tubuh tingkat tinggi saat ini. Selain itu, dalam waktu sekitar 1 jam, kamu akan dapat menerobos ke puncak penempaan tubuh. Dengan kekuatan seperti itu, tanpa adanya penjaga benteng, itu bisa merajalela. Aku memenuhi janjiku dan mengampuni nyawamu. Sulang menarik Tang Dao dari leher Kai Feng dan tersenyum puas, memperlihatkan gigi putih berkilau. Kalau begitu aku pergi, dan aku berterima kasih atas belas kasihanku. Dengan keterkejutan di matanya, Kai Feng buru-buru mengucapkan terima kasih padanya, sebelum berbalik dan melarikan diri. Tunggu, mulut Sulang berkedut dan menghentikan Kai Feng, apakah aku melepaskanmu? Ini, kamu bilang maafkan aku. Kai Feng berteriak keras di dalam hatinya, dan tubuhnya gemetar lagi. Aku bermaksud menyelamatkan hidupmu, tetapi hukuman mati diampuni, dan dosa yang masih hidup tidak dapat dihindari. Sulang menarik pisau, dan seringai samar tergambar di sudut mulutnya, pergilah, tinggalkan sepasang tangan. Kai Feng ini adalah salah satu pelaku yang secara langsung membunuh pendahulu Sulang. Bagaimana Sulang bisa menyelamatkannya dengan mudah? Tinggalkan tanganmu, kau mengingkari janjimu. Kai Feng terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan segera berkata dengan marah, semua orang juga merupakan tubuh penempa junior, sebelumnya aku hanya dikendalikan olehmu, jadi aku membiarkanmu membunuh. Bagaimanapun, aku juga orang yang telah memburu binatang buas. Kau adalah sampah yang baru saja meninggalkan kota. Aku benar-benar mengira aku takut padamu. Petik 2. Hahaha, apakah kau takut padaku? Sulang tertawa, lalu apa yang kau lakukan di tanah tadi? Dasar bajingan, matilah aku. Dengan malu dan marah, Kai Feng menggertakkan giginya dan mengeluarkan belati dari pinggangnya dan membantingnya ke Sulang. Kau melakukannya lebih dulu, jangan salahkan aku jika kau mati. Sulang mencibir, pergelangan tangannya terbalik, dan bilahnya kosong. Seketika, bilah cahaya tajam itu menyala seperti guntur, dan kemarahan Kai Feng langsung mengeras. Ini tidak mungkin. Kai Fengman membuka mulutnya dengan ngeri, lalu banyak darah menyembur dari lehernya, dan tubuhnya ambruk. Sampai mati, dia tidak mengerti mengapa Sulang menjadi begitu kuat. Bukankah tidak apa-apa menyerahkan tanganmu dengan patuh? Sulang mengangkat bahu, berlutut untuk membersihkan keuangan Kai Feng, dan bergegas ke benteng kelompok pemburu kapak patah. Sekarang sarang kelompok pemburu kapak patah sudah kosong, ini adalah kesempatan yang baik untuk menggeledah rumah. Penting untuk diketahui bahwa benteng dan benteng seringkali saling berdagang, dan seringkali membeli bahan-bahan berharga di tangan orang-orang tertentu, dan pastinya tidak sedikit cadangan. Bahkan benteng tingkat F terendah pun cukup menakjubkan. Menurut informasi yang diberikan oleh Kai Feng,
Sulang melewati lebih dari selusin tiang menara panah dan tiba di tengah benteng kelompok pemburu kapak patah. Benteng kelompok pemburu kapak patah tidak membangun penghalang keras apapun. Karena hampir setiap 10 tahun atau lebih, akan ada gelombang binatang buas yang menyerang kota, maka benteng-benteng ini akan benar-benar rentan dan akan dihancurkan. Oleh karena itu, sebagian besar benteng tingkat F dikelilingi oleh kayu besar dan halus, membentuk tembok kota sederhana. Mengikuti tembok kota, Sulang dengan cepat menemukan terowongan bawah tanah di mulut Kai Feng. Kata-kata Kai Feng tidak dapat dipercaya, kamu harus berhati-hati. Sulang membuka pintu masuk terowongan bawah tanah dan dengan hati-hati menyentuhnya. Terowongan rahasia itu gelap dan lembab, tetapi untungnya, pembunuh Sulang memiliki banyak pengalaman, dan dia telah mengalami banyak hal di lingkungan ini, jadi dia dapat menghadapinya dengan bebas. Berjalan dengan hati-hati melalui jalan bawah tanah, tanpa menemui bahaya apapun selama periode itu. Tetapi ketika dia hendak mencapai pintu keluar, Sulang mendengar suara gerakan sesaat. Jalan rahasia ini dijaga. Ekspresi Sulang terkejut, kalau begitu Kai Feng itu penipu. Segera, Sulang perlahan berjalan menuju pintu keluar, dan penjaga itu berada tepat di atas kepalanya. Pemadaman tubuh tingkat menengah. Sulang melirik penjaga itu, lalu bergegas keluar. Siapa? Penjaga itu menunjukkan kewaspadaan, tetapi sebelum dia bisa melihat sosok orang itu dengan jelas, dia merasakan sinar pedang bersinar di depannya. Dalam sekejap, kulit kepala penjaga itu meledak karena ngeri. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindar ke samping, tetapi tetap tidak berhasil. Pisau dingin itu memotong tenggorokannya, dan rasa sakit yang tak berujung menyapu seluruh tubuhnya, merampas semua kesadarannya selanjutnya. Perlahan-lahan menurunkan tubuh penjaga itu, Sulang bergegas ke tempat berikutnya di mana seseorang mungkin dijaga berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kai Feng. Mengenai pencarian mayat, Anda dapat menunggu sampai pertempuran berakhir. Bagaimanapun, sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh, Anda tidak dapat melewatkannya. Segera Sulang menemukan yang kedua, ketiga, keempat, para penjaga, dan membunuh semua gerombolan ini, semuanya menjadi mudah. Lambat laun, Sulang tidak dapat menemukan anggota kelompok pemburu kapak patah. Saya akan membunuh ini. Tidak mungkin. Sulang menarik sudut mulutnya, menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi pada saat ini, suara-suara aneh datang. Suara wanita, lebih dari satu. Sulang mengangkat alisnya dan menyentuh arah asal suara itu. Setelah membunuh seorang anggota patroli kelompok pemburu kapak patah di tengah jalan, Sulang tiba di sebuah rumah. Suara-suara wanita itu datang dari dalam. Bahkan melalui pintu dan jendela, Sulang dapat merasakan aura nafsu di dalamnya. Dikombinasikan dengan pembicaraan Kai Feng sebelumnya, Sulang tidak perlu memikirkannya dan tahu bahwa pasti ada banyak wanita yang mengabdikan diri kepada anggota kelompok pemburu kapak patah untuk melampiaskan kekesalannya. Orang-orang ini benar-benar buruk dengan luka di atas kepala mereka dan nanah di telapak kaki mereka. Mereka tidak akan membunuh orang yang salah setelah membunuh mereka. Sulang mengangkat alisnya, dan segera menendang pintu lurus. Apa, Malai Koin? Siapa yang baik untuk mengganggu tenaga kerja dan modal? Mader bodoh yang mana? Aku sangat takut bahwa tenaga kerja dan modal hampir Petik 2. Petik 2. Sebuah pemandangan yang tidak sedap dipandang muncul di dalam gerbang. 3 pria telanjang menatap pintu dengan marah. 7 atau 8 wanita berteriak, mata mereka mati rasa dan menyakitkan penuh dengan ketakutan. Pria berlengan bunga yang dipimpin oleh ketiganya adalah tubuh temper senior, dan 2 lainnya adalah tubuh temper menengah. Dan salah satu tubuh temper menengah adalah orang yang memukuli Sulang sampai mati. Oh, maaf mengganggu ketiga paman. Sulang melirik penjahat berkulit putih yang akan berubah menjadi emas seluruhnya, menyipitkan matanya dan berjalan masuk ke pintu, dengan senyum main-main di mulutnya. Siapa kamu? Dia tidak memiliki tato di cuping telinganya, bukan milik kita. Cepat, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Di mana orang-orang kita? Petik 2. Petik 2. Ketiga pria besar itu merasa tidak enak, mendorong pintu wanita yang ketakutan itu ke samping, dan menatap Sulang dengan sangat waspada. Orang-orangmu, tentu saja aku membunuh mereka semua. Adapun siapa aku? Sebuah seringai muncul di wajah Sulang. Douzong, kamu tidak mengenaliku secepat ini. Kamu, Sulang. Douzong tercengang seolah-olah dia telah melihat hantu. Tidak, bukankah kamu dipukuli sampai mati oleh kami kemarin?
Kamu hanya orang biasa, bagaimana mungkin kamu ada di sini? Menyebalkan sekali terus bertanya kepadaku tentang hal-hal ini. Sulang memutar matanya, dan segera menatap pria berkepala bunga itu. Mari kita bicarakan ini, di mana kekayaan benteng itu. Selama aku merasa puas, aku bisa mengampuni nyawamu. Mengampuni nyawaku. Pria berlengan besar itu mencibir, apakah kamu sakit kepala? Terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Sulang menggelengkan kepalanya, Tang Dao menghunus pedangnya, dan dia bergegas keluar sedikit di bawah kakinya. Kecepatan ini, tempering tubuh tingkat lanjut, mata Dou Zong hampir meledak, dan dia tidak percaya bahwa seseorang akan dipromosikan dari orang biasa menjadi penempa tubuh tingkat tinggi dalam sehari. Apa yang kamu takutkan dari 3 pertarungan dan 1, ayolah. Pria berlengan bunga itu mendesah pelan dengan jijik, mengambil pisau besar yang ditaruh di samping, dan bergegas menuju Sulang. Ketika para wanita itu melihat 3 pria brutal mengepung Sulang, mereka panik dan merasa kasihan. Mereka tahu bahwa jika Sulang langsung mati, begitu dia jatuh ke tangan Dou Zong, dia pasti akan mati. Menjijikkan, melihat ketiga pria telanjang itu melemparkan burung ke arahnya, Sulang mengerutkan kening, menunjukkan rasa jijik yang dalam. Pada saat ini, pedang agung dan kuat milik pria berlengan bunga itu sudah terpotong parah. Hahaha, pergilah ke neraka. Kedua Dou Zong juga mengambil pedang pendek dan menebas bahu Sulang dengan kejam. Sistem terobosan. Melihat bilah pedang membesar di depan matanya, Sulang mengeluarkan minuman rendah, menebas dengan pisau. Semburan gelombang terobosan yang dahsyat melonjak keluar, dan Sulang hanya merasakan tubuhnya panas, dan semburan kekuatan yang mengerikan ditransmisikan dengan keras ke Tang Dao. Apa? Hanya ada waktu bagi mereka bertiga untuk melontarkan pikiran mereka, dan Tang Dao datang lebih dulu dan menebas pedang besar pria yang memimpin. Boom! Kekuatan besar yang tak terlihat itu ditekan ke bawah seperti gunung Tai, dan pedang itu meledak menjadi celah besar dalam sekejap. Mulut harimau itu pecah dan darah mengalir, dia terhuyung mundur lebih dari 10 meter dengan ngeri, dan duduk di tanah. Sulang bahkan tidak melihat pria besar dengan lengan berbunga itu. Dia berkibar ke depan dan pendek, memutar pinggangnya, dan cahaya pedang Tang Dao melesat menembus pinggang Dou Zong dan 2 orang seperti kilat. Keganasan keduanya di Dou Zong tiba-tiba mengeras, dan kedua wajah itu secara bertahap ditutupi dengan rasa sakit dan mulai berputar dan berubah bentuk. Apa, eksku? Tidak ada lagi. Sakit. Sakit, banyak darah. Jangan. 2 orang di Dou Zong menyusut ke tanah seperti udang, berguling-guling dan meratap. Para wanita di samping melihat semua ini tercengang, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Adegan yang diharapkan tidak muncul sama sekali, dan sebaliknya, ternyata 3 pria ganas dikalahkan oleh pedang Sulang. Ketiga pria jahat dan jahat itu dikalahkan. Ketakutan, keterkejutan, keraguan, kegembiraan, dan emosi lainnya membuat para wanita itu bahkan bertanya-tanya ekspresi apa yang harus dibuat. Mereka menatap seperti ini, menatap Sulang dengan tatapan kosong, tubuh mereka gemetar, menegang, dan kejang-kejang karena emosi yang kuat. Benar-benar berisik, Sulang mengerutkan kening dan membunuh Dou Zong dengan pisau. Beraninya kau membunuh orang-orangku dari kelompok pemburu kapak patah. Kau mati. Kemarahan di hati pria berlengan bunga yang duduk di tanah itu meluap. Kelompok pemburu kapak patah telah berada di benteng ini selama 3 tahun, dan tidak ada yang berani menyerbu benteng untuk membunuh anggota. Tetapi orang di depanku membunuh 2 orang tanpa berkedip, itu benar-benar berani dan tidak bermoral. Hanya kau yang diizinkan membunuh orang-orang dari kelompok pemburu kapak patah, dan kau tidak diizinkan membunuh kelompok pemburu kapak patahmu. Sulang mencibir dan membuang darah di bilah pedangnya, selangkah demi selangkah menuju pria besar dengan lengan, ini benar-benar hebat. Berhenti, berhenti. Pria berlengan besar itu akhirnya panik, tahu bahwa dia jelas bukan lawan Sulang. Dan setelah pertempuran sekian lama, tidak ada yang datang untuk mendukungnya, yang berarti bahwa orang-orang di luar pasti sudah ada di mana-mana. Pada saat ini, dia ditinggalkan dengan seorang anggota kelompok pemburu kapak patah di seluruh benteng. Mengapa aku harus berhenti? Beri aku alasan. Sulang mengatupkan mulutnya, langkah kakinya terdengar seperti palu cakar, menghantam jantung pria besar itu dengan lengannya yang besar. Aku, menghadapi kengerian hidup dan mati yang luar biasa, rasa takut yang mendalam muncul di hati pria besar dengan lengan itu. Terlalu takut untuk berbicara, sungguh sia-sia. Saat Sulang berbicara, dia mengangkat pedang Tang
cahaya dingin pada bilahnya beredar, seperti ular berbisa yang memilih orang untuk dimakan. Tunggu, tunggu, tunggu. Pria berlengan bunga itu ketakutan, dan segera berkata, ada banyak kekayaan di benteng itu, aku tahu di mana itu. Terbiasa dengan kehidupan yang tenang dan melakukan apapun yang kamu inginkan, bagaimana mungkin seorang pria dengan lengan bunga rela mati? Baiklah, aku hanya ingin koin emas dan koin perak, katakan cepatlah, jangan coba-coba menunda. Kata-kata Sulang memecah jejak keberuntungan di hati pria besar dengan lengan itu. Baiklah, kataku, semua koin emas di benteng itu milik Lord Guardian. Pria berlengan besar itu menelan ludahnya, dan kemudian mengatakan semuanya dengan cepat. Ternyata kekuatan finansial benteng ini ada di tangan pejuang perang semu itu. Koin emas dan perak juga terkunci di brankas besar di kamarnya. Senyum muncul di wajah Sulang, aku tidak yakin apakah yang kau katakan itu benar, jadi. Lalu kenapa? Pria berlengan besar itu merasakan firasat buruk, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sulang tidak menjawab, hanya tersenyum tipis, dan menebas dengan pisau. Apa? Pria bertubuh besar dengan bunga itu hanya merasakan dingin di kakinya, dan rasa sakit yang tajam langsung menyapu seluruh tubuhnya, membuatnya hampir tidak sadarkan diri karena kesakitan. Jika kau berbohong, Sulang memandang rendah pria berlengan bunga itu, aku sendiri yang akan kembali dan membunuhmu, jika kau tidak berbohong. Setelah mengatakan itu, Sulang tersenyum tipis pada wanita yang lamban itu, ikat dia. Jika aku tidak kembali dalam waktu 5 menit, dia akan diserahkan kepadamu. Jika kau beruntung hari ini, kau bisa meninggalkan gua ini hidup-hidup. Tidak, aku bersumpah aku tidak berbohong. Pria berlengan bunga itu terbangun dari setengah koma, dan berteriak keras, kau berjanji untuk menyelamatkan hidupku. Aku tidak mengatakan bahwa mereka akan menyelamatkanmu. Sulang tersenyum acuh tak acuh, dan berkata kepada sekelompok wanita yang ketakutan, kesempatan balas dendam ada di sini, apa yang kalian tunggu? Jika kalian bahkan tidak memiliki keberanian untuk membalas dendam, maka aku mungkin juga akan membantu kalian. Para wanita yang dipermalukan itu menggigil ketakutan, dan kemudian mereka mengingat semua jenis intimidasi yang telah mereka derita, dan kebencian di hati mereka berangsur-angsur melonjak. Aku datang. Akhirnya, seorang wanita berdiri dengan gemetar, giginya gemetar, tetapi kebencian dan niat membunuh di matanya hampir mengerikan. Aku juga datang. Wanita kedua berdiri, diikuti oleh wanita ketiga, keempat dan terakhir, 8. Wanita semuanya berdiri. Mereka mengambil tali, rantai besi, dan bola-bola yang digunakan untuk mengikat mereka dari tanah, dan mengikatnya dengan kuat. Kamu bisa memainkannya terlebih dahulu, tetapi jangan biarkan dia mati dengan mudah. Sulang mengangguk puas, lalu meninggalkan senyum penyemangat dan berbalik. Setelah menutup pintu rumah dosa ini, terdengar teriakan samar-samar seorang pria besar membunuh seekor babi. Pembalasan gelombang. Sulang tersenyum tipis dan bergegas ke kediaman penjaga. Benteng ini tidak terlalu besar. Setelah beberapa menit, Sulang tiba di tujuannya. Gerbang kediaman penjaga ditutup, tetapi ini sama sekali tidak dapat menghentikan Sulang, mengetahui bahwa membuka kunci adalah keterampilan yang diperlukan untuk seorang pembunuh yang berkualitas. Tidak lama kemudian, Sulang membuka pintu dengan lancar dan masuk. Siapa? Suara seorang wanita datang dari dalam ruangan. Kemudian seorang wanita berbaju biru muncul dalam penglihatan Sulang. Wanita ini adalah seorang tempar tubuh junior, dengan penampilan yang baik, sedikit memar di wajahnya, dan ketakutan serta ketakutan di matanya. Ketika dia melihat seseorang yang tidak terduga, dan tidak ada tato di daun telinganya, secercah harapan melintas di matanya. Apakah kamu seorang wanita yang dijarah? Sulang samar-samar menatap wanita berbaju biru di depannya. Wanita berbaju biru itu bersemangat, baiklah, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Bisakah kamu membawaku pergi? Aku akan pergi dari sini, dan kamu juga bisa, tetapi tidak sekarang. Sulang tersenyum, apakah kamu tahu brankas, tempat para penjaga menyimpan koin emas dan perak? Ya, aku masih tahu kata sandinya, dia mengatakannya tanpa sadar setelah mabuk. Melihat ada harapan untuk pergi, wanita berbaju biru itu segera gembira dan mengangguk berulang kali. Apakah kamu masih tahu kata sandinya? Itu bagus, bawa aku ke sana. Sulang juga terkejut. Dia belum menyentuh brankas era ini, dan dia tidak yakin untuk membukanya. Saat ini, memiliki kata sandi akan terlalu merepotkan. Brankasnya ada di sini,
kata sandinya adalah asteris 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 asteris. Wanita berbaju biru itu berbalik untuk memimpin jalan sambil berbicara, dengan kecepatan tinggi. 10 detik kemudian, berangkas sandi mekanis seukuran lemari muncul di depan Sulang, yang sangat berat dan kokoh. Sulang memasukkan kata sandi, membuka berangkas dengan keras, dan langsung dibutakan oleh kilatan emas dan perak. Wanita berpakaian biru yang berdiri di samping juga tampak tegak. Begitu banyak koin emas di luar imajinasinya. Hebat, hebat. Sulang melihat tumpukan koin emas dan perak di depannya, dan dia sangat gembira. Saya tidak tahu apakah itu akan cukup untuk meningkatkan sistem. Segera setelah itu, Sulang mengambil segenggam koin emas dan menyimpannya langsung ke dalam sistem. Di ruang hitam misterius, angka di belakang ikon koin emas tiba-tiba menjadi 26. Wanita berbaju biru di satu sisi menyaksikan koin-koin emas menghilang ke tangan Sulang, dan dia tercengang karena terkejut. Mampu menyimpan barang-barang dari udara tipis berarti memiliki cincin ruang angkasa, tetapi cincin ruang angkasa hanya dapat dimiliki oleh bos tingkat umum. Sejauh mana latar belakang itu menakutkan bagi seseorang yang dapat memiliki cincin ruang angkasa selama periode penempaan. Memikirkan hal ini, tatapan wanita berpakaian biru itu pada Sulang menjadi sangat kagum. Sulang tidak tahu apa yang dipikirkan wanita berbaju biru itu. Dia tersenyum, satu demi satu, menyimpan semua koin dalam sistem dan mengubahnya menjadi koin emas. Angka di belakang ikon koin emas berubah dari puluhan menjadi ratusan, dan akhirnya menjadi 1568. Lebih dari 1000, hahaha. Sulang mengepalkan tinjunya dengan gembira, dan berteriak dalam hatinya, sistem. Cepat tingkatkan aku fungsi latihan 1 tombol.